Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Setia Krisnuaji dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin jurusan Teknik Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada video ini saya akan sedikit menyampaikan tentang pendapat pribadi saya tentang dasar negara kita yaitu Pancasila. Mulai dari kenyataan dalam kehidupan masa kini hingga harapan saya untuk kedepannya. Saya juga mengambil sebuah tema untuk video kali ini yaitu gerakan ideologi liberal dalam analisis kontemporer di Indonesia. Sebelumnya saya akan sedikit menyampaikan kenapa sih saya mengambil tema tersebut. Maksud dari tema yang saya pilih itu merupakan gerakan-gerakan dari ideologi liberal dalam kurun beberapa waktu terakhir yang terjadi di bangsa Indonesia ini. Ideologi liberal sendiri merupakan ideologi yang berlatar belakangi itu kebebasan dan tentu saja tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila mungkin juga menganut kebebasan, tapi dengan norma-norma yang masih ada batasannya dan berlaku di masyarakat. Nah, alasan saya mengangkat tema ini tuh karena akhir-akhir ini tuh masyarakat Indonesia tuh sudah secara tidak sadar terpengaruh oleh ideologi liberal ini, dan jika kita biarkan atau kita tidak sadari, nah itu akan berpengaruh buruk bagi masa depan bangsa dan juga berpengaruh buruk bagi ideologi Pancasila. Pancasila merupakan sebuah dasar ideologi yang menyatukan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan juga sila yang berarti asas atau prinsip. Sejarah terbentuknya Pancasila singkatnya terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara yang dinamakan Pancasila pada sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang bertempatan di Gedung Chuang Sangiin. Para peserta sidang menerima pengajuan asas Pancasila tersebut secara aklamasi. Pada saat itu, gagasan yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno berbeda dengan Pancasila yang kita kenal sekarang. Saat itu, Bung Karno mencetuskan gagasan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada kebangsaan, yang kedua ada internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga ada demokrasi, keempat ada keadilan sosial, kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sebagai tindak lanjut dari hal-hal tadi, kemudian dibentuk panitia kecil atau panitia 9 untuk membahas lebih lanjut tentang dasar negara dan undang-undang yang berpedoman pada pidato Bung Karno. Kemudian barulah pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu sejarah singkat dari Pancasila yang bisa saya sampaikan. Nah, ideologi Pancasila menurut saya pribadi sudah sangat cocok dengan bangsa negara Indonesia ini. Kenapa sangat cocok? Karena ideologi Pancasila ini dirancang dan disusun dengan memperhatikan latar belakang rakyat Indonesia yang beragam, berbeda-beda dari segala budayanya. Jika menemukan suatu rancangan yang tidak cocok atau belum sesuai dengan latar belakang rakyat Indonesia, maka para perumus ideologi Pancasila ini akan terus merumuskan sampai menemukan suatu rumusan yang cocok. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai tugas untuk terus menjaga ideologi Pancasila untuk tetap hidup dan diterapkan di lingkungan kita sehari-hari dalam bermasyarakat. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali ancaman yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Salah satunya datang dari bidang ideologi. Bukan tidak mungkin jika bidang ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila masuk ke dalam bangsa Indonesia ini dapat merusak bangsa Indonesia. Kenapa? Karena tentu saja ideologi lain tidak sesuai dengan bangsa ini. Nah, salah satu contohnya adalah ideologi liberal. Ideologi liberal ini berasaskan atau berlatar belakang kebebasan yang tentu saja tidak sesuai dengan ideologi Pancasila yang memiliki norma-norma yang terkait dalam pelaksanaannya. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali ideologi lain yang masuk ke Indonesia dan memberi ancaman untuk ideologi Pancasila. Dan jika ancaman dari ideologi lain ini bisa masuk dan mempengaruhi rakyat Indonesia, tentu saja membawa banyak dampak negatif bagi rakyat Indonesia. Kenyataannya pada zaman ini ideologi Pancasila sudah mulai sedikit terlupakan
dan nilai-nilai penerapannya sudah jarang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena menurut saya banyak hal yang sekarang ini tidak sesuai dengan nilai dari Pancasila. Contohnya seperti krisis moral, banyaknya kasus intoleransi, gaya hidup yang mengikuti kebudayaan barat-baratan, dan masih banyak lagi yang mencerminkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah mulai terlupakan. Nah, menyangkut dengan tema yang saya angkat yang sudah saya jelaskan tadi mengenai ideologi liberal yang mengancam ideologi Pancasila. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit nih, ideologi liberal itu apa sih? Ideologi liberal bukan ideologi yang memiliki latar belakang kebebasan. Ideologi ini dianut oleh salah satunya Amerika. Indonesia sendiri pernah memakai ideologi ini pada tahun 1950-an, namun tidak berhasil karena tidak cocok dengan latar belakang yang ada di Indonesia ini. Banyak yang tidak menyadari bahwa kita tidak sadar sudah sedikit terpengaruh oleh ideologi liberal ini. Kenapa saya bilang bisa sedikit sudah terpengaruhi? Karena contoh kecil ya, seperti contoh perubahan gaya hidup, krisis moral, gaya berpakaian yang mengikuti kebarat-baratan, maraknya kasus porno aksi yang banyak dilakukan oleh anak di bawah umur, dan tentu saja di luar pernikahan, aksi-aksi LGBT yang zaman sekarang ini semakin berani mengeluarkan dirinya, semakin berani mengakses diri mereka. Dan juga pada awal tahun ini sempat dihebohkan oleh diperbolehkannya investasi miras di Indonesia yang tentu saja tidak cocok dengan kebudayaan kita. Melihat contoh tersebut, tentu saja ancaman ideologi liberal ini bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele. Jika tidak kita aware dengan ancaman ini, bukan tidak mungkin akan semakin banyak dampak yang ditimbulkan dan tentu saja menyebabkan kekacauan di negeri ini. Nah, harapan saya tentu saja semoga kita rakyat Indonesia, terutama generasi penerus bangsa, harus aware dan harus terus menjaga nilai-nilai Pancasila supaya tidak hilang dan terlupakan. Para pahlawan bangsa sudah bersusah payah berjuang memerdekakan bangsa ini dan memakan waktu yang tidak singkat untuk merumuskan dasar negara yang digunakan sebagai fondasi berjalannya bangsa ini. Mereka sudah merumuskan sebaik mungkin dan menyesuaikan dengan latar belakang rakyat Indonesia supaya bangsa ini bisa berjalan dengan baik. Tugas kita sekarang tentu saja harus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, bukan hanya sekedar menghormati jasa para pahlawan, tetapi kita juga harus terus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kita memang sudah merdeka, tetapi bukan berarti kita terbebas dari ancaman-ancaman yang ingin memecah belah bangsa. Banyak ancaman-ancaman yang ingin memecah belah bangsa. Contohnya seperti ancaman dalam bidang ideologi yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk bisa melawan ancaman-ancaman tersebut, tentu saja dibutuhkan kontribusi dan seluruh rakyat Indonesia dengan cara terus menerapkan dan memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai Pancasila terhadap generasi-generasi penerus bangsa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.